Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amal-amal soleh kita sebagai bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suatu waktu nantinya yang pasti kita akan menghadapi waktu itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, hati yang ikhlas ketika beramal, hati yang tidak ada kebencian di dalamnya. Yang akan selamat pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang membawa menghadap amal-amal kebaikannya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memperbanyak amal-amal soleh kita, karena di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala kebajikan yang kita lakukan di dalamnya. Ini adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan begitu banyak. Di antaranya bulan suci Ramadan ini waktu dikabulkannya doa, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utqa fi kulli yawmin wa lailatin," yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari siksaan api neraka fi kulli yawmin wa lailatin, setiap siang dan malam di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah termasuk bahagian daripada mereka. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watan mustajabah. Dan sesungguhnya setiap muslim pada setiap siang dan malam bulan Ramadan da'watan mustajabah, punya suatu doa yang pasti dikabulkan. Punya doa yang pasti dikabulkan. Doa-doa yang dipanjatkan di dalam bulan suci Ramadan dikabulkan secara khusus, beda dengan bulan yang lainnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat pemikul arsy, mengaminkan doa-doa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Banyak waktu yang mustajab untuk kita pakai berdoa, bahkan sepanjang waktu berpuasa, ya, mulai dari sekarang, bahkan dari sepanjang waktu berpuasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq, masuknya subuh, sampai terbenamnya matahari, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita pakai berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan la turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa mereka. As-shaimu hatta yaftira, orang yang puasa sampai berbuka, bahkan di waktu berbuka pun juga adalah waktu yang mustajab. Waktu sahur adalah juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Wal imamul adil, kemudian golongan yang kedua adalah imam atau pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Inilah 3 golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertolak doanya apabila dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan bahagian daripada ibadah. Karenanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan bagimu. Allah menjanjikan kepada kita
mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah tidak akan menyanyiakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang tidak mau berdoa kepadanya, dianggap sebagai orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, artinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tergolong sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah, sebesar atom, bahkan lebih kecil daripada atom, minal kibir, dari sifat kesombongan. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, innar rajula yuhibbu thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Apakah itu yang dikatakan orang yang sombong? Kalau ada orang yang suka berpakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus, kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka keindahan. Artinya orang yang suka berpakaian, berpenampilan yang bagus bukan bentuk daripada kesombongan. Tapi yang dikatakan kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibaru batarul haq wa ghabtun nas. Sombong itu batarul haq, orang yang menentang kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah kesombongan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka berdoa termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Kenapa doa ini menjadi sesuatu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam doa itu menunjukkan seorang hamba bahwa dia menyadari kelemahan dirinya, dia menyadari kekurangan yang ada pada dirinya, dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas ditempati untuk meminta pertolongan, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang ditempati bergantung, hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang menciptakan dan mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Sehingga orang yang merendahkan diri, orang yang menyadari kekurangan yang ada pada dirinya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Tapi bagi orang yang tidak mau berdoa, tentu menganggap dirinya sebagai orang yang hebat, orang yang tidak mau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Ya, niscaya aku akan perkenankan doamu. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Yang didapatkan orang yang berdoa, pertama, karena doa ini adalah ibadah. Ya tentu kalau kita berdoa, pasti akan kita mendapatkan pahala dalam doa kita. Minimal kita mendapatkan pahala. Yang kedua, kalau kita berdoa, kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala harapan kita, permintaan kita, makanya Allah Subhanahu wa taala berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doa idza da'an, doa orang yang apabila dia berdoa. Allah menjanjikan kepada kita. Tentu kita ada yang bertanya dalam diri kita, atau ada yang mengeluh bahwa saya ini sudah bertahun-tahun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ada yang saya dapatkan dalam doa saya. Saya sudah puluhan tahun memanjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tapi kehidupan saya masih seperti ini. Mana hasanah dunia? Ada ungkapan seorang sufi, yaitu Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Beliau menyebutkan dalam makalah hikamnya, la yakun ta'akhur amadil ata'i ma ilhai fid duai maujiban li'asika. Jangan sampai keterlambatan pemberian karunia Tuhanmu setelah engkau mengulang-ulang doamu membuatmu putus asa, karena keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita menyebabkan kita putus asa dalam berdoa. Nasihat Ibnu Athaillah dalam hikamnya ini mengatakan fahuwa daminalaka al-ijabah. Fahuwa daminalaka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin pengkabulan doa apa yang kamu panjatkan, doa yang kamu panjatkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu dipahami di sini, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, fima yakhtaruhu laka. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendaknya, apa yang mau diberikan kepada kita. La fima tahtaru li nafsika, bukan untuk pilihan, bukan kehendak diri kita, bukan kehendak nafsu kita. Karena kadang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena maslahat untuk diri kita, tetapi hanya dorongan hawa nafsu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta. Karena Allah tahu keadaan kita, bahwa kalau saya berikan apa yang dia minta hambaku ini, ya bisa mencelakakan dirinya, bisa membahayakan dirinya. Ya, seumpama dia minta kekayaan, seumpama bertahun-tahun meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diberikan oleh Allah. Karena bisa saja Allah tahu kalau saya berikan kekayaan seumpama, bisa dia lupa, bisa dia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa dia membuat sombong,
sehingga dia bisa mencelakakan dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Jadi kalau kita berdoa, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik pasti dari Allah Subhanahu wa taala, pasti itulah yang terbaik. Asa an takra'u syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada kalanya kita membenci sesuatu, tetapi sesuatu yang kita benci itu adalah ternyata itu adalah kebaikan bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan ada kalanya kita mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, tetapi ternyata sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang Maha tahu, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Inilah keterbatasan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita keterbatasan pengetahuan kita, tidak mampu mengetahui apa yang terjadi yang akan datang, tidak mampu mengetahui hal-hal yang gaib, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya, Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. La fil waqti wa fil waqti allazi yuridu. Kita juga serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah kapan waktunya yang Dia kehendaki untuk memberikan apa yang kita minta. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kita inginkan. Ya, karena kita semua sebagai tabiat manusia, kita sebagai manusia pasti menginginkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma min muslim yad'u bid'awatin, tidak ada seorang muslim yang berdoa suatu doa, tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa kecuali illa atahu Allahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti memberikannya dengan ihda salasin, dengan 3 cara. Jadi 3 caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Imma ayyuajjila lahu da'watu, imma Allah Subhanahu wa taala menyegerakan doa yang kita panjatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuai dengan harapan kita pada waktu itu. Tapi kadang juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, imma ayyudakhira lahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diberikan kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan doa kita, nanti di akhirat baru kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Atau dengan cara yang ketiga, au ayyasrifa anhu minas su'i mislahu, atau Allah Subhanahu wa taala menukar, mengganti apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, mengganti dengan hal yang lain. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya, dengan cara disegerakan, dikabulkan doa kita, atau nanti di akhirat kita dapatkan. Karena nanti di akhirat nanti itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang pernah berdoa. Sinilah orang yang pernah berdoa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala doa-doa yang pernah kita panjatkan. Ternyata sangat luar biasa pahalanya, balasannya. Doa yang pernah kita panjatkan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya, masih adakah doa yang pernah kau panjatkan saya tidak terima? Sehingga orang ketika diperlihatkan pahala doanya, mengharap mudah-mudahan doa yang pernah dia panjatkan di dunia tidak ada dikabulkan di dunia, nanti di akhirat, karena begitu besarnya pahala doa yang kita panjatkan. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, janganlah kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar karunia-Nya, sehingga sahabat mengatakan, idzan nuksir, kalau begitu ya Rasulullah, kita memperbanyak membaca doa. Kalau seperti itu, kalau tidak dikasih kita di dunia, nanti di akhirat atau digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Kata Rasulullah, Allahu aksar, kalau kau banyak berdoa,
itu Allah lebih banyak karunia-Nya, lebih banyak pemberiannya daripada yang kau minta. Makanya perbanyaklah kita untuk membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam momen seperti ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwa orang yang berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekianlah yang saya bisa sampaikan dalam ceramah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, marilah kita menutup majelis kita ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa du'a'ana wa tammin taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.